Kawan-kawan, hari ini kita nyampaikan aspirasi ke Pengadilan Negeri Palembang, kawan-kawan ya. Sedikit kita ada insiden, audio kita masih ada mengalami kemacetan. Jadi tetap kita langsungkan apa yang menjadi aspirasi kita. Sebelum kita sampaikan aspirasi kita, agar apa yang kita lakukan ini mendapatkan manfaat dan kepada almarhumah korban, keluarga korban diberikan kekuatan, almarhumah diberikan kelapangan, diterima sisi Allah. Mari kita akan kirim doa Al-Fatihah kepada almarhum AA dan keluarga, kepada kita semua, khususon ila ruhi almarhumah binti Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah. Mudah-mudahan semua kita galau-galau diberikan manfaat, diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan, hari ini kita mendampingi keluarga daripada 4 orang tersangka, menyampaikan aspirasi kita ke Pengadilan Negeri Palembang, utamanya ke Majelis Hakim yang mengadili, yang memeriksa perkara ke-4 orang tersebut. Kita mengetahui bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir adanya keadilan itu didapatkan. Kenapa kita mengajukan aspirasi? Karena keluarga itu dan kita juga menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 4 orang tersangka, bahwa mereka bukan pelaku dan mereka tidak bersalah. Alhamdulillah, perkara sudah sampai di pemeriksaan, di pembuktian, dan hari ini putusan pengadilan. Kami sebagai kuasa hukum, sebagai rakyat, kenapa kami nyampaikan ini? Inilah kewajiban kami agar masyarakat tahu duduk masalahnya. Cuma kami sampaikan, menilai, silakan masyarakat menilai apakah benar mereka bersalah ataukah tidak. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Pertama, bahwa dakwaan jaksa berdasarkan BAP yang sudah diuji di pengadilan itu berdasarkan 3 alat bukti. Hanya 3 alat bukti. Semuanya keterangan saksi. Jadi tidak ada alat bukti, hanya 1 alat bukti dan 2 keterangan ahli. Apa keterangan saksi, kawan-kawan, sehingga 4 orang ini ditetapkan menjadi tersangka? 1. Kesaksian dari anak saksi A yang menyampaikan bahwa anak saksi A ada mendengar cerita dari salah satu terdakwa anak habis melakukan pemerkosaan dan pembunuhan kepada almarhum AA. Meskipun BAP tersebut dicabut oleh yang memberikan keterangan, tetapi perlu kami sampaikan, seandainya BAP itu tetap dipakai, kami jelaskan bahwa dalam BAP anak saksi A tersebut bertemu dengan IS pukul 12:15. Kenyataannya saksi A itu keluar dari rumah pukul 12:30. Dalam BAP pukul 12:30 siang, salah satu anak pelaku IS menyampaikan katanya habis melakukan pemerkosaan terhadap almarhum AA pukul 12:30 di dalam BAP. Artinya pada pukul 12:30 almarhum AA sudah meninggal dunia. Ternyata di dalam dakwaan diuraikan oleh jaksa pukul 2 almarhum AA meninggal dunia. Jadi keterangan dalam BAP apalagi sudah dicabut sangat tidak berkesesuaian dengan isi dakwaan.
Yang kami pertanyakan, dakwaan tersebut, uraian peristiwa tersebut dari mana didapat sehingga menyusut bahwa pukul 2 almarhum AA sudah meninggal. Pukul 13.50 para pelaku pergi bersama almarhum AA. Sedangkan kalau berdasarkan dari saksi BAP, anak saksi A menyatakan sebaliknya meskipun sudah dicabut. Dan mencabut, memberikan keterangan di muka sidang, anak saksi A laki-laki tersebut menyatakan tidak pernah mendengar salah satu pelaku menyampaikan pemerkosaan tersebut. Kenapa dia sampaikan seperti itu waktu di kepolisian? Kita tidak menyalahkan pihak penyidik karena anak saksi A tersebut kesal dengan salah satu pelaku karena anak saksi A tersebut diperiksa, dituduh sebagai pelaku dan dia juga sendirian tidak didampingi sehingga dia takut, sehingga dia hanya menyampaikan untuk membela dirinya, menyatakan bahwa almarhum AA bahwa anak pelaku IS itulah salah satu pelakunya. Itu keterangan saksi berdasarkan dakwaan jaksa. Yang kedua, dakwaan jaksa menguraikan 13.50 para pelaku pergi, pukul 14 almarhum AA dibekap, kehilangan nafas, kehilangan nyawa, sampai dengan diperkosa, di TKP kedua dibuang, sampai dengan 14.45 selesai perbuatan tersebut. Ternyata biar masyarakat tahu, kami menyampaikan ini. Ternyata berdasarkan keterangan saksi pukul 14.30 saksi A, ini A yang perempuan, tadi A yang laki-laki, saksi N perempuan dikuatkan dengan keterangan saksi A perempuan yang pergi bersama-sama saksi N ke Kuda Lumping, bertemu dengan almarhum korban itu di atas pukul 14.30. Jadi dakwaan jaksa yang katanya pukul 14.00 almarhum AA meninggal, yang didasarkan kepada keterangan mereka itu sendiri, ternyata di muka sidang. Dan di dalam BAP mereka di atas 14.30 mereka bertemu dan masih hidup, berbicara dengan saksi N itu. Jadi yang berbicara itu siapa? Karena menurut dakwaan jaksa pukul 14.00 almarhum AA dihabisi dengan dibekap. Itu uraian dakwaan. Ada tidak DNA sperma? Tidak ada. Ada tidak sidik jari? Tidak ada. Jadi kami hanya menyampaikan kepada masyarakat, tolong ini yang kami sampaikan. Semuanya terserah majelis hakim. Kami tidak ada kepentingan. Kenapa saya harus sampaikan? Karena masyarakat harus tahu itu yang terjadi. Di mana salahnya? Silakan masyarakat menilai sendiri. Jangan kami dianggap membela mereka, memperjuangkan hak mereka itu membabi buta. Tidak. Kami ada bukti. Pada pukul 2 sampai dengan pukul 2:30 tersebut, para pelaku ini 3 anak disaksi di muka sidang. Ada 2 orang anak saksi sudah menyampaikan bertemu dengan mereka, sempat ngobrol, sempat minum es. Jadi dari pukul 2 sampai 2:30 tersebut, uraian peristiwa terjadinya pemerkosaan dan pembunuhan, siapa? Itu yang kami ingin pertanyakan. Masih banyak lagi. Hasil visum ada luka lebam di dagu. Menurut ahli di muka sidang menyatakan luka lebam tersebut bisa bertanda selagi orang tersebut masih hidup. Kalau sudah meninggal, luka tidak meninggalkan bekas lebam. Satu. Yang kedua, almarhum AA diperkosa saat masih bernyawa, dinyatakan di muka sidang. Sedangkan uraian jaksa dibekap terlebih dahulu, tidak bernapas, baru diperkosa.
Sekarang yang menurut ahli yang memperkosa masih bernyawa itu siapa? 2. Yang membuat luka lebam saat masih hidup siapa? 3. Ada kekerasan di leher. Ada tanda kekerasan di leher. Di uraian jaksa tidak ada. Sekarang yang melakukan kekerasan di leher siapa? Ini yang kami ungkap. Biarlah masyarakat menilai. Setelah ini kami berpuas bahwa kami sudah menyampaikan itu. Akan kami pertanggungjawabkan. Karena mereka minta bantu dengan kami bahwa mereka tidak bersalah. Kenapa mereka mengakui? Pada waktu di penyidikan mereka itu anak-anak, umur 12 tahun, 13 tahun, tanpa didampingi orang tua. Itu yang terjadi. Lillahi ta'ala, terserah majelis hakim memutuskan. Tapi nilailah oleh bapak-bapak polisi, oleh para wartawan, oleh para advokat, oleh masyarakat yang ada di sini. Itu Pak kejadiannya. Salah benar kejadian itu dasar kita uraian dakwaan jaksa. Jaksa mendakwa mereka ini 13.50 bersama-sama pergi ke krematorium. Pukul 14 mereka dibekap. Lalu diperkosa setelah tidak bernapas. Setelah diperkosa tidak bernapas, dibawa ke tempat pembuangan. Diperkosa kembali. Selesai 14.45. Itu dakwaan jaksa. Tuduhan jaksa, itu tuduhan jaksa. Buktinya sekarang, buktinya di muka sidang, saksi N yang menjadi dasar dakwaan jaksa. Saksi jaksa sendiri dikuatkan oleh keterangan saksi A, perempuan, bahwa mereka pergi dari rumah lebih kurang pukul 2 lewat sampai di Kuda Lumping di atas pukul 14.30. Ternyata almarhum AA itu masih hidup, masih bicara dengan saksi katanya. Dan katanya bertemu dengan salah satu pelaku. Kalau memang itu benar ada, artinya yang meninggal pukul 2 itu siapa? Apakah ada yang lain? Ini mohon, inilah yang kami sampaikan. Bahkan tidak ada kepentingan lain. Kami tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum, menanggung akibat orang-orang yang bersalah. Kami tidak mengintervensi hakim, tidak. Silakanlah putuskan sesuai hakim. Yang kami inginkan saat ini satu apa? Mohon Pak, ini peradilan anak. Kalau bisa, memang hari ini belum diputuskan. Pikirkan matang-matang, pelajari benar-benar alat bukti, pelajari keterangan saksi. Kami memberikan kesempatan hakim, tunda 2 hari, tunda 3 hari atau 4 hari. Adili perkara ini dengan arif dan bijaksana. Pelajari semua bukti, pelajari semua BAP, pelajari keterangan saksi. Karena kami ini sidang Pak, tiap hari. Biar bapak-bapak tahu. Karena peradilan anak ini cepat. Tiap hari sampai pukul 11 malam dari pagi. Sampai pukul 8 malam dari pagi. Apakah ini kemarin? Sampai pukul 8 malam kami sidang. Majelis hakim dalam 1 malam hari ini akan membuat keputusan. Makanya kami khawatir, takut kalau sampai ada kehilapan, kalau sampai ada kelalaian. Silakan tundalah sehari 2 hari, baca benar-benar putusan, baca pembelaan kami, baca tuntutan jaksa. Itulah tuntutan kami. Mohon diadili, diputus seadil-adilnya. Kami menyatakan mereka tidak bersalah, itu alasannya dari dakwaan jaksa yang sudah diadili, terbukti di muka persidangan. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, para advokat, pengacara, masyarakat umum. Itu tolong sampaikan biar kalian tahu duduk masalahnya. Jangan hanya tahunya mereka pembunuh, mereka mengakui membunuh. Pak, Bu, dalam hukum
hukum, pengakuan itu adalah hal yang terakhir. Saya mengaku membunuh orang yang sudah meninggal. Ternyata orang itu masih hidup. Apakah saya harus dihukum? Tidak bisa dasar pengakuan saja. Apalagi pengakuan tersebut bermasalah. Bahkan, ini biar kawan-kawan, biar masyarakat tahu, biar bapak-bapak polisi tahu, biar bapak jaksa tahu, biar aparat dari pengadilan tahu. Persidangan penuh dengan drama. Hanya karena tertutup saja. Salah satu, kami kuasa hukum bahkan ada yang diusir. Karena begitu kerasnya Pak pertarungan di dalam itu. Jaksa keras karena membela tuntutannya. Kami keras karena membela pembelaan kami. Kami sampaikan saja. Memang itu dinamika. Bahkan 4 orang anak itu dari awal tidak mengaku Pak di sidang. Lalu apa yang terjadi? Setelah sekian lama 4-4-nya mengaku Pak. Biar tahu 4-4-nya mengaku. Lalu apa lagi yang terjadi? Terakhir di persidangan diklarifikasi, dipanggil seluruh 4-4-nya, ditanya, tidak lagi mengaku 4-4-nya. Waktu cross check langsung yang dilakukan oleh majelis. Tapi itulah, kami semua ada recordingnya. Biar kebenaran ini masyarakatlah nanti yang menilai. Kami tidak menyalahkan siapapun. Yang salah kami Pak, yang salah kenapa? Karena kenapa? Tanggung jawab itu datangnya ke kami, bukan kepada bapak-bapak, bukan kepada kawan-kawan. Mereka datang ke kami, tanggung jawab itu tidak akan kami tinggalkan Pak. Soal hasil kami serahkan kepada Allah. Karena kami buruh, ini anggota kami, masyarakat sebagian, hanya aspirasi Pak yang kami sampaikan. Tidak ada kepentingan lain. Kami tidak dalam kepentingan politik, kami tidak dalam kepentingan menjatuhkan wibawa instansi, tidak. Bahkan tidak ada langkah upaya apapun yang kami lakukan saat ini kepada instansi-instansi tersebut. Belum ada. Kami hanya menempuh lewat proses pengadilan. Sebagai contoh gambaran dari kami bahwa kami benar-benar menjaga marwah daripada instansi penegak hukum, utamanya pengadilan. Itu Pak yang terjadi. Tolonglah yang ngerti hukum, Bapak polisi, Bapak advokat pengacara, tolonglah. Coba kalau ada dakwaan yang mau dibuktikan itu apa? Uraian dalam dakwaan. Kalau dakwaan tidak terbukti uraiannya, kenapa nanti harus dihukum? Saya akan buka ini uraian dakwaan. Apa uraian dakwaan? Saya ulangi lagi. 13.30 4 orang anak itu sampai di lokasi Kuda Lumping. Pukul 13 dia setelah sampai bertemulah salah satu pelaku dengan saksi N dan dengan korban. Dakwaan jaksa. Lalu 13.50 mereka orang 4 ini bersama korban katanya pergi ke krematorium. 10 menit jalan sampai di krematorium, korban dibekap, diperiksa dulu adakah masih napasnya menurut dakwaan BAP. Tidak ada napas lagi, diperkosa. Mohon maaf ya kata-katanya sekali lagi biar kawan-kawan jelas. Setelah diperkosa oleh 4 orang itu gantian, dibuang. Coba dilihat dulu TKP. Apakah memungkinkan pada anak kecil itu membuang? Ini salah satu contoh saja. Tapi saya pada pokoknya saja. Selesai dibuang, diperkosa kembali. Semuanya dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah selesai 14.45 selesai perbuatan tersebut. Jadi kematian pukul 2 sampai 14.45 uraian peristiwa. Ternyata ini saya ulangi lagi bapak-bapak. Ternyata di muka persidangan dan di BAP 2 orang saksi kunci yang jadi dasar dakwaan adalah saksi N perempuan. Menyatakan sampai di Kuda Lumping 14.30. Di BAP jelas dinyatakan 14.30, di muka persidangan jelas menyatakan 14.30.
Bertemulah dengan salah satu pelaku, kata saksi. Bertemulah dengan korban, bertiga ngobrol. Lalu mereka berdua entah kemana, saksi tadi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu baru kejadian, ada yang kehilangan nyawa korban tadi. Itu fakta. Berarti pukul 2 sampai 14.30 almarhum korban masih hidup. Karena di atas 14.30 masih ketemu dengan saksi. Loh lagi, mereka didakwa jam 2 bunuh itu yang mana? Itu baru satu, Pak, bukti yang terungkap di muka persidangan. Yang kedua, itu tadi dikuatkan lagi oleh saksi juga, yang dari jaksa juga. Saksi A perempuan yang pergi bersama-sama N nonton kuda lumping. Katanya, kami pergi, Pak, jam 2 lewat, nyampai sekitar jam 14.30-an. Kami, Pak, kami sudah hadirkan juga saksi dari pemain, dari pelaksana kuda lumping, kami hadirkan saksi. Karena di dakwaan jaksa tidak ada susunan acara, tidak ada waktu. Jadi waktu itu didapat dari mana? Hanya kira-kira keterangan saksi kami hadirkan dengan bukti foto. 13.38 ada bukti foto. Acara kuda lumping baru mau akan dimulai. Dibenarkan oleh pemain gendangnya. Berarti acara kuda lumping dimulai di atas 13.38. Apa pertunjukannya? Tari anak-anak. Setelah itu apa? Dilanjutkan tari barong. Setelah itu apa? Dilanjutkan sambutan kuda lumping, sambutan RT. Dilanjutkan tari dewasa ibu-ibu. Dilanjutkan tari dewasa laki-laki, pria-pria mabuk kemasukan. Ditanya, saya yang nanya kepada saksi N dan saksi A perempuan, kamu sampai, saya tidak tanya jam, karena mereka tidak melihat jam. Apa yang saya tanya? Kamu sampai, waktu itu apa acaranya? Acaranya, ini menurut mereka, di muka persidangan kami ada recordingnya. Kapan kamu sampai? Saksi N, kami sampai pada waktu tarian dewasa ibu-ibu. Jam berapa tarian dewasa ibu-ibu? Itu baru kita bisa buktikan jamnya. Ternyata di atas pukul 14.44. Berarti di atas 14.44, bisa 14.50, bisa 14.45. Kenapa kami tahu 14.44 di atas 14.44? Karena ada foto, kami hadirkan bukti. Foto screenshot dari HP. Pak RT nyampaikan sambutan, Pak, pukul 14.44. Setelah Pak RT, apa acaranya? Tari dewasa ibu-ibu. Berarti di atas 14.44, saksi N, saksi A sampai di lokasi kuda kepa. Kami tanya, saksi nonton tidak tari anak-anak? Tidak. Saksi nonton tidak tarian barong? Tidak. Tarian anak-anak sama tarian barong itu dari pukul 13.38 sampai pukul 14.30 acaranya. Jadi jelas, Pak, kalau mau terbuka. Dua. Yang ketiga, ada saksi yang menerangkan pelaku ini pada saat tari barong beli rokok dengan orang berapa? Orang 5, Pak. Tari barong kapan jamnya? Dari jam 2 sampai jam 2:30 tari barong. Berarti dari jam 2 sampai jam 2:30 yang katanya Munu itu siapa? 3. Ada lagi saksi anak-anak. Pada saat tari barong bertemu dengan 3 pelaku tadi. Itu yang 1, Pak. Ini yang 3 pelaku. Tari barong kami bertemu, Pak. Ngobrol, sempat minum es. Kapan itu kejadian? Tari barong. Tari barong pukul berapa? Pukul 2 sampai 2:30. Lah jadi mereka bertiga ikut berkosa itu siapa? Karena dakwaan jaksa jam 2 sampai jam 14.44. Makanya kami yakin, Pak, kalau dari persidangan. Apalagi yang bisa kami sampaikan? Visum.
Katanya setelah dibekap, setelah diperkosa, pada saat membuang, jenazah tersebut sempat jatuh. Mungkin itu untuk menyampaikan ada luka di dagu, ada lebam di dagu. Menurut ahli, lebam tidak akan ada pada orang yang sudah meninggal. Menurut ahli, lebam itu baru boleh diperoleh saat dia masih bernyawa. 4. Diperkosa saat setelah almarhum AA tidak bernapas. Karena ada luka, Pak, ada kekerasan pada alat vital yang ada darahnya. Menurut ahli, pemerkosaan tersebut dilakukan, kekerasan seksual itu dilakukan saat korban masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak ada lagi bekas. Ada di leher, Pak. Tadi saya sampaikan. Jadi banyak kejanggalan, banyak yang tidak sinkron dan tidak terbukti yang utama. Uraian dakwaan itu. Tetapi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, kami sudah melaksanakan kewajiban kami sebagai warga negara. Kami melaksanakan kewajiban kami sebagai manusia yang mendapat tanggung jawab. Setelah ini silakanlah masyarakat menilai. Kami tidak ada kepentingan, keluarga kami bukan, sanak pemilih kami jauh, anggota saya pun bukan. Tetapi 4 orang ini, Pak, orang susah semua, Pak. Buruh semua, bukan buruh yang formal. Apa? Penjual bakso keliling, tukang servis AC, buruh bangunan, serabutan, tidak bekerja berhari-hari ngurusin anak, Pak. Jangankan mau bayar mereka tuh mau bayar. Dengan sudah kami lakukan ini, mudah-mudahan Allah ini mencatat, inilah amal ibadah kita. Soal salah benar kita manusia tidak tahu, hanya berdasarkan keterangan. Sekali lagi, saya apakah mereka salah benar 100% saya tidak tahu. Tetapi kalau dari dakwaan, dari bukti, dari cerita mereka ke kami, Pak, mereka tidak bersalah. 4-empatnya itu. Mereka waktu kami temui menyatakan, karena kalau mereka bersalah, kami juga tidak mau, Pak, bela mereka itu. Sudah saya sampaikan, kami tidak akan membantu kamu, nak, kalau kamu memang melakukannya. Makanya yang pasti, mereka menyatakan tidak bersalah. Kami investigasi yang saya sampaikan ini. Kenapa dari awal tidak saya sampaikan? Karena inilah bahan pembuktian kami. Kalau kami sampaikan nanti sudah diantisipasi. Sekarang kami sampaikan. Jadi dakwaan jaksa uraikan jam sekian. Itu patokannya apa? Kalau hanya keterangan, mereka tidak melihat jam, mereka tidak bawa jam, lebih kurang. Kenapa tidak diperiksa pemain kuda lumping itu? Kamu mulai jam berapa main? Mereka dari pagi, Pak. Dari pukul 10 kuda lumping itu main. Ada tidak video-videonya? Ada tidak foto-foto permainannya? Ada, Pak. Buktinya kami dapat, walaupun sedikit. Karena kami bukan aparat. Mereka nggak mau kasih. Kami tidak rela, Pak, kalau orang yang bersalah leluasa melakukan kejahatan tidak mendapatkan hukuman. Saya pribadi, Pak, setuju hukum mati, setuju, Pak, walaupun anak-anak hukum mati kalau saya. Tapi orang yang bersalah, kalau orang yang bersalah tidak melakukan, tidak bersalah, apakah adil, Pak? Itulah aspirasi kami. Biar masyarakat menilailah. Kalau putusan nanti mereka bersalah atau tidak bersalah, kalian sudah tahu itu yang terjadi. Kalau tidak percaya, temuin saya lihatkan buktinya. Atau silakan lihat berkas. Ada semua, Pak, karena saya beracara di pengadilan dan saya rekam semua. Karena memang kami merekam untuk kepentingan kami pembelaan.
Berapa orang saksi? Banyak Pak saksi. Hampir 20 orang saksi Pak. Belum dari kepolisian sebagai perbalisan. Kadang-kadang kawan-kawan pihak kepolisian yang tidak tahu menahu memang hanya mem-BAP dengan benar, menjadi kesalahan. Karena kehilapan tadi, entah dari mana benang kusut ini mulai. Itu yang terjadi, tetapi sudahlah. Itu sudah kami uraikan. Sekarang kami sangat berharap, pertama tadi pengadilan, mohon hati-hatilah memutus, kan masih ada waktu. Penahanan bisa diperpanjang melalui penahanan ketua pengadilan. Coba diperiksa benar alat bukti. Yang kami sampaikan itu coba diperiksa. Kalau memang ternyata masih putusannya mau menghukum, menyatakan mereka bersalah, terserah, tidak apa-apa, karena itu kewenangan mereka. Tapi kami hanya menghimbau saja, itu satu Pak. Yang kedua, bebaskan kalau mereka itu tidak bersalah. Jangan entah apa pertimbangannya, mencari-cari saja. Dakwaan jaksa sudah tidak terbukti, walaupun dianggap mereka ada yang ngaku. Pengakuan itu Pak, kalau bertentangan dengan dakwaan, nggak bisa juga orang dihukum. Dia mengaku membunuh, tetapi buktinya pada waktu pengakuan pembunuhan itu orang itu masih hidup. Apa boleh? Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan wartawan, tolonglah Pak. Tolong, apa yang kami sampaikan ini nyatakanlah di masyarakat. Mengenai apapun nanti penilaian masyarakat itu hak mereka. Tetapi suara kami ini yang menyampaikan fakta-fakta, bukti-bukti ini, tolong disebarkan juga. Kasihanlah mereka Pak. Ini kan kontribusi kita sebagai warga negara Pak. Agar menyampaikan kebenaran itu apa adanya, meskipun itu pahit. Sampaikan saja. Biarlah mereka-mereka yang berkepentingan, yang berwenang nanti yang memutuskan itu. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang kami sampaikan. Kalau kami menyampaikan ini dengan kata-kata yang mungkin menurut kawan-kawan kasar, kurang ajar, kami sekali lagi Pak, mohon maaf Pak. Karena bagaimana lagi cara kami menyampaikan kebenaran ini? Ini kebenaran yang sudah terbukti. Bukan hanya asumsi saja Pak. Kalau asumsi bolehlah. Ini kan sudah diuji pengadilan. Saksinya kan dipanggil. Mereka tanda tangan BAP. Tinggal lihat BAP-nya. Oh benar. Disaksi, oh benar. Makanya kami pertanyakan. Bagaimana mungkin Pak orang yang dinyatakan katanya jam 2 sudah mati, sudah meninggal dunia, di atas 14.30 masih bisa ngobrol dengan saksi. Jadi dakwaan jaksa itu dapat dari mana jam-jam itu? Apakah JPU-nya ngarang? Kan tidak mungkin. Karena kan JPU itu mengajukan dakwaan, kan dasarnya kan BAP. BAP kan dari kepolisian nyatakan seperti itu juga. Jadi janganlah dipaksakan kalau menurut kami kasus. Kalau memang ada hal-hal yang memang belum jelas, perjelas Pak. Itulah yang terjadi. Kami bukan mau Pak datang rame-rame seperti ini. Ini kan hanya aspirasi saja. Di kantor jaksa kemarin kami juga rame-rame. Kenapa kami rame-rame Pak di kantor jaksa? Karena 10 hari Pak, kami ini belum pernah bertemu dengan anak-anak itu. Tidak boleh. Padahal kami pengacara. Setelah kami rame-rame datang, alhamdulillah, baru bisa kami ketemu dengan para terdakwa itu. Inilah yang terjadi Pak. Jangan penegakan hukum ini dibuat hanya sepihak-sepihak saja. Kalau penegakan hukum untuk mereka-mereka yang punya kemampuan, mereka yang mungkin anak-anak pejabat, mereka yang mungkin orang-orang yang berpunya, bisa dengan aturan hukum yang berlaku. Giliran anak-anak yang orang-orang susah,
yang tidak jelas, Pak. Mereka itu kan, perlu kami sampaikan, Pak, mereka itu anak-anak. Anak-anak itu kalau mau diperiksa harus didampingi, Pak. Sampai dari pemeriksaan di penyidikan, pemeriksaan di tingkat penuntutan, sampai di pengadilan harus didampingi. Biarlah Allah yang balik. Rekam gitu. Ini apa yang terjadi? Yang di meja beda. Ya. Lagi ada waktu. Bagaimana kawan-kawan? Apakah kita akan terus nanti akan berjuang untuk tetap membela apa yang kita yakini itu benar? Siap tidak? Siap. Kita akan terus, Pak, suarakan. Kami akan terus suarakan ini. Biarlah Tuhan nanti yang menilai apa yang kami lakukan. Kepada bapak-bapak, kami terima kasih, Pak Polisi, Pak Jaksa, kalau ada, kawan-kawan wartawan. Tolonglah kami sekali lagi, tolong, Pak. Kami minta tolong. Ini nah yang kami suarakan. Kalau memang bapak-bapak wartawan, bapak-bapak polisi, bapak-bapak jaksa, atau kawan-kawan advokat ada yang lain ingin menilai benar tidak, siap, ini buktinya. Dengarkan, ini recordingnya. Siap kami. Kami tidak akan menyebarkan ini. Karena kenapa? Karena ini menyangkut privasi anak. Kami terbatas, Pak. Tidak bisa di Facebook, di Instagram. Nah, ini fotonya, ini ininya, ini namanya. Nggak bisa, Pak. Karena dilarang oleh undang-undang. Tapi kalau ada yang memang berkepentingan ingin membuka kebenaran sebenar-benarnya, ini mana saya perlihatkan. Ini BAP-nya, ini dakwaannya, ini keterangan saksinya, ini recording keterangan saksinya, ini kejadian di dalam persidangan. Biarlah kalianlah yang menilai. Itulah, Pak, yang terjadi terhadap kasus ini. Kalau semuanya kita apatis, Pak, tidak ada lagi, Pak, orang-orang yang mungkin peduli. Jadi apa, Pak, kehidupan kita berbangsa bernegara ini, Pak? Kepada siapa mereka yang susah-susah, miskin-miskin ini nak minta tolong, Pak? Ayolah bersama-sama. Masyarakat, suarakan yang benar-benar, yang tidak, sampaikan. Kami tidak akan membela, Pak. Hukum seberat-beratnya pelaku. Hukum termasuk anak-anak ini kalau mereka bersalah. Kami tidak pernah statement bahwa kami minta ringan, mereka jangan mati. Tidak. Kalau saya hukum mati, setuju. Kalau saya pribadi. Kalau mereka tuh bersalah, Pak. Nah, ini buktinya di pengadilan tadi sudah saya uraikan panjang lebar. Itulah yang membuat kami yakin. Itulah yang membuat kami menyampaikan apa yang kami yakini ini. Selanjutnya silakanlah aparat penegak hukum, dalam hal ini majelis hakim pengadilan, untuk menjalankan hak dan kewenangannya. Adililah mereka dengan berdasarkan hukum dan keadilan, berdasarkan bukti, berdasarkan apa? Berdasarkan dakwaan. Tidak boleh majelis hakim itu mengadili tanpa dasar dakwaan. Kalau dakwaan terbukti, silakan hukum. Kalau dakwaan tidak terbukti, bebaskan mereka. Itu azas pengadilan. Patokannya dakwaan. Demikian juga surat dakwaan. Patokannya apa? BAP kepolisian. Tidak bisa jaksa hanya membuat-buat sendiri saja dakwaan. Harus dengan didasarkan pada pihak penyidik. Oke ya kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita istirahat dulu sebentar. Ini sudah pukul berapa ya? Nah, 10:30 ya. Kita kawan-kawan ya, kita tidak perlu lama-lama ya. Kita mungkin jam 11 kita bubar ya. Kita coba nyampaikan aspirasi. Disiapkan tempat di sini. Kita sudah terima kasih dengan pengadilan negeri, terima kasih dengan aparat.
Kita tunjukkan bahwa kita ini cuma menyampaikan aspirasi, kita menyampaikan sikap, kita menyampaikan kewajiban. Tadi berkali-kali kita sampaikan kewajiban kita untuk menyuarakan apa yang benar. Tinggal mereka lah yang berwenang, mereka yang punya kekuasaan untuk menilai itu. Silakanlah pengadilan putuskan dengan seadil-adilnya tanpa intervensi apapun. Kami juga tidak melakukan intervensi, kami hanya menyampaikan aspirasi baik kepada pengadilan melalui majelis hakim, baik kepada seluruh masyarakat. Agar ini yang terjadi. Jangan nanti putusan nanti sudah dibacakan bersalah atau tidak bersalah, kawan-kawan tidak tahu apa yang menjadi dasar. Karena kawan-kawan kan tidak dapat akses isi putusan itu secara menyeluruh. Bagaimana kejadian di dalam persidangan secara menyeluruh. Kami yang ikuti, makanya kami sampaikan. Sebelum kita nanti penyampaian statement kita terakhir, kita istirahat dulu sebentar ya. Silakan kalau ada yang nak minum baju putih ada di belakang mobil ya. Tolong ya, silakan ya. Om Awi. Om Awi. Ini nak. Itu.